Salam hore, Om Swastiastu. Halo Sobat STI Bali, mewali mali sarang titiang Kucita Dewi, tetap dalam program acara OR, Obrolan Rumah bareng Kucita Dewi. Nah, kali ini Kucita sudah berada bersama seseorang pelaku seni yang mungkin merupakan salah satu request daripada kalian semuanya. Dan sebelum kalian tonton video ini lebih lanjut, jangan lupa kalian subscribe channelnya Gus Menir, tekan tombol lonceng, like, share, and comment. So, biar tidak penasaran, langsung aja kita bakal ngobrol bareng Bu De Astari, patut gak? Om Swastiastu, Bu De. Ih, condong niki. Bu De kuat nih ke metimpo. Iya, astungkal. Iya, beli Boston masih dang. Niki Bu De kan dikenal sebagai peregina condong ya. Nah, tiang meriki mau ngajak Bu De ngobrol seputaran Bu De terjun ring seni. Tapi sebelum nikah, Mangde Ida Dani Sami Uning, mohon perkenalkan diri dumun, nama asli, nama panggilan, kelahiran, asal. Terus. Swastiastu, semeton sarang sami, dumugi rahayu sarang sami, niki titiang, nama titiang Nimade Astari, alamat Banyarmukti Singapadu, tanggal lahir 6 April tahun 1971. 1971. Sudah 50, kepala 5. Kepala 5 mungkin. Kalah nih tiang guys. Bu De metimpoh tiang mau matecoh niki. Bu De niki kan dikenal kalau di panggung sirep panggilannya Bu De, nah? Bu Ade. Kalau di kantor kadang-kadang Lu Hade gitu. Lu Hade dipanggil gitu. Terus embel-embelnya kan medaging Bu De. Kalau Bu De Nimade Astari SE, sarjana ekonomi. Ekonomi? Iya. Jati? Tan SSN? Enggak ada. Ya, karena jauh melenceng. Ya. Berarti Bu De kan anak kedua Niki. Ya. Bu De bersaudara berapa orang? Niki? 3 orang. 3 orang. Yang pertama, Sami istri-istri. Yang pertama kakak titiang seni makin mekarir ring Pemda Badung. Dia sebenarnya pelaku seni dulu sekolahnya di sekolah seni isi karena dikira bersaudara 3. Harus ada seni 1. Dulu paman saya Pak Pro Bandem dia ngasih tahu, wayangnya ke sekolah ke seni, kalau Madi harus ada ekonomi, harus supaya ada ini. Itu adik saya ke sastra, dia yang nomor 3 ke sastra Inggris dia. Sekarang udah ada di luar negeri Taiwan. Oh iya. Nah, niki unik karena Bu De kan yang bisa dikatakan sekolahnya dulu tidak di seni ya. Nah, dia mau nanya niki dari umur berapa sih Bu De tertarik di seni? Kalau tiang dumun tertariknya dari seni memang karena dari kakek, dari melihat kakek mengajar baru umur kelas waktu itu kelas kira-kira kelas 2 SD, 3 SD ini ke kakek ngajar, tiang sering nonton kakek ngajar Arjo. Makanya sampai sekarang ingat terus apa lakon-lakonnya Arjo itu. Dari situ mulai ngajar kakek buat Arjo, ini tokohnya ini, geningnya ini. Sampai sekarang itu enggak pas terus mengingat di kepala, kalau galuh ini tembangnya gini gitu. Makanya ingat terus dari sana tertarik. Kakek ngajar udah tua sekali, duduk masih gini-gini, kakek dari itu bagusin dikit gitu dia ngajar. Terus aja pas di sini di Banyarmukti ada Arjo. Waktu itu tuh Pak Kodi, Bu Karmini, Bu Juru Karmini RRC-nya itu waktu itu galuhnya. Tiang masih umur kecil waktu itu udah ini. Udah nonton, lihat-lihat orang melihat ngajar. Tiang tuh belajarnya dari mendengar dan menyimak dari kakek dulu, dari awal kakek ngajar tembang gitu. Habis itu mulailah tertarik, gini Harjo tuh harus bisa menari, bisa tembang, lihat tuh. Dari itu di situ Bu De tertarik. Berarti Riki dumun niki sanggar kentan Bu De? Tidak, kalau bilang sanggar enggak, dulu kan enggak ada sanggar-sanggar itu ya. Kakek lu tahun berapa tuh waktu ketokohan kakek dia kan terkenal memang jadi maestro dulu. Zaman dulu tuh dia aja di sini Pekak Kredak yang Pekak Kredak sama Duagung itu aja tokohnya waktu itu. Arjo kemana-mana di seluruh Bali dia yang ngajar. Oh gitu. Bapaknya Prof Bandem sama ibu tiang. Itu Pekak Imade Kredak dikenal ya, udah dibukukan juga. Berarti meriki dah orang-orang latihan ternyata. Ya, dulu kan belum ada lampu. Bu De duduk dah mendengar kakek nyanyi, maka sampai ingat sekali tembang yang kadang-kadang yang lucu itu yang kita anggap lucu gitu. Oh iya. Nah, dan akhirnya Bu De masuk ke Arjo anak-anak niki. Ya, dulu kan ada habis itu
dari SD, buat kan sekolah SD, buat aja. Tapi kok waktu itu Bu De jadi mantrinya. Mantri napi? Mantri manis. Habis itu kita dalam keluarga lama-lama di Pura Ngayah, ibu jadi condong, kakak jadi galuh, tiang jadi mantri waktu itu. Waktu SMP udah mulai aktif. Ngayah. Nih, tapi di sekitar sini ada Pura Dalem, modalan kita ngayah gitu. Berarti dados mantri nih kan? Nih, waktu itu mantri manis, kari masih bodinya bagus sekali. Kari manis-manis. Berarti kalau kakak galuh, Bu De mantri, Nini yang jadi condong. Oh, satu keluarga. Satu keluarga. Kadang-kadang dulu Pak Bandamnya jadi Arsa Wijayanya. Nopeng Oh, berarti konsep kayak premon gitu? Ya, kayak premon. Oh, iya. Nah, dan akhirnya Bu De kan SMP niki. SMP. Pun ngatur ngayah. Sampai SMA pun berlanjut. SMA, habis itu SMA kebanyakan dari habis itu Bu De latihan tari lepas. Baru latihan tari lepas? Nah, waktu SD memang dari lepas. Gurunya Bu De itu Pak Cerito. Waktu itu kan belum ada sangar begitu banyak orang pintar nari. Waktu itu Bu De dah dianggap nomor 1 sampai ikut SMA, ikut berseni kayak itu dan seluruh Bali itu Bu De ikut SMA-nya ngirim dapat juara, mewakili sekolahnya. Habis itu ikut juga Sanyo gitu, wakil Gianyar gitu di PKB itu awalnya mulai. Habis itu lama ndak gini karena setelah nikah itu Bu De kerjanya di bank karena orang ekonomi kerja di bank, ada sempat banyak pengalaman. Pernah jeda di berarti sini. Sempat jeda karena kita kan fokus kerjaan. Kalau bank itu kan lumayan pikiran itu kira-kira itu sekitar 7 tahun habis nikah. Lumayan. Iya, lama itu 7 tahun. Ya, ndak pernah lagi terekspos narinya, ndak pernah bisa. Yaitu habis nikah ada pas lomba barong yang 100 juta. Wih, lomba barong 100 yang juta. banyak sungguhan itu. Apanya 100 juta? Hadiahnya. Total hadiah. Tapi memang hadiahnya. Memang hadiahnya tuh Pak Gunarse waktu itu. Festival barong banyak sungguhan pas ikut. Kita mewakilkan wakil Gianyar waktu nikah Badung lomba nikah dapatlah juara 1. Nikah yang perannya condong waktu itu. Pemilihan peran kan biasanya Nini, Bu Chandri, Bu Tiang. Habis itu di sana milih coba Madenya anaknya gitu. Kayak mirip, makanya waktu pas pentas di Gunarse semua pada gini, Ibu Chandri ikut dia, padahal itu kan waktu itu pakai kategori yang umur lah gitu. Waktu itu Tiang lah masih dikirain Bu Chandri gitu, sampai dicari Bu De-nya ke belakang. Oh, bukan Bu Chandri, rumah muda dia didekatin gitu. Terus karirnya di bank tuh gimana kok bisa ikut di sana? Ya, waktu itu udah dicari karena ini Banjar, kita kan ikut di sini orang Singapadu, semua dikumpulkan seniman-seniman waktu itu. Dulu coba Made cari yang baru, generasi yang baru. Jadi di bank bisa di Ya, sebentar itu habis nikah, mulai setelah Gunarse itu udah festival nikah. Mulai tertarik lagi. Ada tawaran pas diisi Denpasar, diisi Denpasar cari pegawai. Coba ngelamar di sana. Karena di tahun coba rektornya juga ayo coba kita bangun di sini, nanti Pak tahu bisa buat arje gitu. Di situ yang diterima ikut tes CPNS, diterimalah di sana di bank. Berhenti setelah ikut pun Tiang langsung bisa melanjutkan seni. Akhirnya ngayah-ngayah waktu itu sampai waktu itu pas ada Bapak Wakil sekarang Pak Wakil Gubernurnya ngajak terus full 1 bulan itu penuh tanggalnya. Waktu gini Acehnya yang ngajak waktu itu mulai udah kelihatan. Waktu festival nikah dah Bu De kelihatan beneran condong langsung. Cocok. Berarti yang dumunan nikah kan mantri niki. Kecil nikah waktu kecil. Jeda. Karena sudah kuliah menikah. Kan di bank kerja di bank mengawali malih berarti condong dari 100 juta nikah. Akhirnya uleng rike terus perannya sampai makin condong. Sampai di kampus setiap mahasiswa ada belajar Bu condong
Oh, kenten Bu ya, condong, ya. Nah Bu De, niki kan seperjalanan sekali nikah Bu De wau nika Bu De dengan co acenya, co acenya niki ngigel 1 bulan. Calon Ya, arang niki. calon arang. Oh, tan Waktu nikah pas cokordonya ngaturan ya di sini calon arang Iya. kan ada odalan, ada tiap mana ya ada ini acenya yang ngaturin calon arang. Di sana Bu De yang condongnya gitu. setiap hari. Ya. Hampir setiap hari. Ya dulu kan odalan banyak. Lagi Belum boomingnya bau waktu itu Itu ya. tahun berapa Bu De kari? Tahun berapa ya? Sekitar tahun 2005 nih Kak. 2005. Nah, biasanya Sira mantan yang kenten galuhnya yang Bu diajak. Waktu itu kebetulan pas Ibu Dede itu, DDS tuh, yang punya Arso di Celuk kebetulan. Oh. Mata gedenya Pak Apel. Pak Apel. Ya dia baru-baru juga waktu itu. Bu De juga baru calon arang. Apa sira ngebayar? Nih, ngebayar. Oh, dia kenten. Ya, mata gedenya. Nah, Terus kita sama-sama belajar di iya, iya. Nah, Bu De kalau nahin pupuh kan udah mungkin Bu De sudah mempelajari hampir pupuh 10 pupuh dah Bu De kuasai kan karena Ibu juga yang memang maestro di bidangnya. Nah, semakin Bu De masuk ke calon arang nih kan misi natain mata gede, bahasa kawi, belajarnya niki. Yang tadinya 7 tahun berhenti. 7 tahun berhenti Langsung ke calon arang. ke calon arang nih kan yang bisa dikatakan kita mengulang lagi belajar bahasa kawi. Nah, Nika bagaimana sih proses belajarnya Bu De? Apakah dari ibu atau sempat belajar keluar? Kalau bahasa kawi itu kan sebenarnya tidak sempat belajar dari ibu karena udah waktu itu langsung diajak calon arang, kita otomatis mendengarkan tapi takut juga awal-awalnya bisa nggak kita jawab nanti kan Nika habis itu karena sering mendengar sering itu dah pembelajaran juga di kalangan Nika mendengar kalau bahasa kawi itu nanti orang lain ini kan bisa juga beda kalau mata ini beda gitu otomatis kita belajar dari pembelajaran di lapangan. Di lapangan. Ya, belum sempat belajar bahasa kawi terus terang aja Bu De. Terus kalau waktu ngomong sama mata gedenya mau ngomong ngerti kan tapi yang diucapkan Ya kan? itu mungkin ya karena itu udah tahu mungkin karena udah sayang taksu yang ini otomatis tapi kadang-kadang ada aja juga meleset dikit awal-awalnya. Tapi biasanya kan kita rembuk dulu ya sama mata gedenya napi ke nikah kan gitu ya biasanya Bu De ya. Kalau modelnya kalau ketemu nikah. Kalau biasanya sarang orang-orang senior tuh jarang, paling nanti ini lampannya gini, lampannya gini. Kita itu sebagai senior agak takut juga ya. Takut. Sebenarnya enggak sih kalau nanti pasti Bu De nanti tolong kenten pas tuntun tiang wau kenten pasti bertantunan lah dumun yang sarang-sarang pasti kenten. Iya. Oh iya. Nah Bu De bisa dikatakan Bu De kan hampir keliling Bali niki dumun ngigel kan kenten ya apalagi ngikutin kordenya dumun kan. Nah pasti punya pengalaman yang sulit untuk dilupakan jadi seorang pergino. Oh yang sulit niko paling terus teringat itu karena Bu De kan itu kan peran condong kan tidak boleh sebenarnya narinya 2 kali dalam sehari itu malamnya itu kebetulan pas waktu itu Bu De sudah nyanggupan di tempat yang satu dengan itu ada premon dari Kabupaten Gianyar pas pementas waktu itu ada penilaian habis itu narinya jauh di Tegalalang itu udah paling udah di masyarakat dah nunggu miskin lari ke sana pas nari jatuh gelungannya karena keburu-buru mungkin pikiran dah kalau condongku kan nggak bisa karena dari awal sampai akhir itu udah jam mulai kan dari kabupaten harus ya coba sebentar aja gitu baru habis nyerito Bu De lari langsung ke sana di tengah kalangan tuh jadiannya jatuh gelungannya. Terus gimana Bu De? Ya Bu De ambil lagi dengan ini udah nggak enak gitu. Itu yang paling tidak bisa ya bertengkar itu jatuh sampai ke. Berarti semenjak pengalaman itu kan nyanggupin acara malingnya. Nggak berani sebenarnya yang waktu itu nggak berani waktu itu. Tapi karena dari provinsi dari kabupaten pasti yang mewakili nikah sarang senior lagi waktu nikah yang bisa kok ya sebentar aja ini langsung pus nikah
tiang lari ke sana udah harus mulai. Oh iya, karena tuntutan juga Tuntutan ya. Habis itu di dalam itu pun jatuhlah kejadiannya. Nah, Bu De kan bisa dikatakan Niki di Pakem Condong mungkin. Nah, kalau di Pakem Condong Niki kan biasanya yang dengar ada 2 lagu ya. Kalau biasanya Pupuh, Pangkur, kalau biasanya Cecantungan. Yang dipakai di apa namanya calon arang ya dipakai kalau di calon arang nih biasanya tetandaan. Kalau di pengarja harus pupuh pangkur dia awalnya pertama. Dan berarti kalau Cecantungan nih modelnya kayak gimana nih tembangnya? Yang tembang di dalam calon arang itu tetandaan kayak ini keramaning, tapi beda-beda tuh nanti bisa kadang-kadang jatuhnya kening tergantung nanti musiknya bisa berarti dia tetap pupuh pangkur nih kah? Enggak pangkur, jantung tertanam. Terus kalau gininya kata-katanya tetap sama kita? Kita mana aja boleh, harus banyak kita punya gini. Tergantung nanti kita memasukin ke sana dia. Kalau misal dengan galo harus isi tanak-tanak di dalam adegan apa, kalau jalan itu harus ada tandanya gitu, misalnya Gunung Majajar itu kan harus kata-katanya. Kalau Taman Sari kita ucapkan itu gitu. Harus banyak punya gini ya, kata-kata kiasan. Ini Bu De kan termasuk yang bisa dikatakan condong pakem saja Niki karena memang dari Nini juga kan. Nah, Bu De pernah nggak terbesit ingin modelnya memerankan tokoh lain selain condong? Ya sekarang baru proses ini ya merankan Desa Rai. Tapi kan untuk di Banjar aja karena untuk kita kan buat arjo di sini. Karena ini untuk ibu-ibu di sini semua kita ambil. Habis itu karena tokoh desa tidak dapat, Nini condongnya kakak Galuh, yang kita tidak dapat desa nyari aja keluar, tidak usah nyari. Saya aja jadi desa. Oh ya, tapi terkadang condong kan juga boleh modelnya kayak seperti desa ya Bu Dea. Kalau beda itu. Mecanda ketemu ngajak Punta Wijel gitu. Kalau mecanda tapi ada juga batas-batasannya karena tidak cocok dengan pakaiannya, kostum gitu. Kita juga harus ingat pakem-pakem. Kalau condong tuh lebih nggak dia orang boleh bercanda tapi tidak melebihi gitu kayak Desa Rai. Ya Bu De, selama menjadi seorang pergina kemana aja Bu De udah pernah ngaturang ayah? Selain di Bali dulu sama Dadong Rero juga pernah ke Jakarta. Premon? Ya, Meremon di sana bersama Pak Condong Niki. Condong, Pak Condong di Jakarta ada pergelaran apa itu Mustika Ratu yang undang kita ke sana sampai 2 kali itu acaranya. Wih, acara Mustika Ratu Niki, itu Pak itu Beli Juwana yang ngajak, Dadong Rero dia ngajak sama Beli Doglar. Dogler ya. Sirup ting dijam alih. Waktu Tiang pernah juga pentasnya karena kebetulan di adik Tiang ada di Australia. Tiang pernah juga ngajar di sana di konsulat Australia, khusus komunitas yang ngajar menari di sana, ngajar tembang. Bulenya Niki diajarin. Tapi di sana komunitas memang orang-orang Bali di sana. Di bawah ini Pak Pujiono itu Pujiono Sang Maestro dan Bu Merti dari apa namanya Labah dari Kecubung anaknya Pak Rindi itu pas kebetulan di sana berapa lama Rika Bude? 2 kali 3 bulan 3 bulan balik ke Bali ya, tapi 3 bulan habis itu tahun depan 2 tahunnya ada lagi karena Bu De kan seorang PNS juga enggak boleh gitu, kebetulan pas waktu itu dapat izin dapat karena murid-murid juga Bu De boleh-boleh di sana banyak, sempat juga ngajar dia belajar tari, belajar tembang di Bu De diajak ke sana gitu. Nah Bu De, yang ingin tanyakan Niki, Bu De kan biasanya Niki yang identik dengan natain mata gede kan Niki, ngerehang dan lain sebagainya. Pernah nggak punya pengalaman mistis ketika pentas? Nyalon narang masalah dan Niki terus. Iya. Inan liak nih, inan nih sisiane, sisia kesayangan. Ya pernah sih. Waktu di mana tuh lupa pokoknya ada di suatu daerah.
pas lagi ada ngerehan, ada manggil-manggil, ini siapa? Madri sih, yang jadi Ciwanen, yang di Jawa Bani kan gitu. Langsung dari pagoyang nih warak pada pas waktu itu ngomong itu langsung seperti dada terpukul. Mungkin nggak tahu itu mungkin karena capek, nggak tahu. Ya Bu De itu berpikiran positif aja gitu. Sempat tak gitu dengan mangkunya. Itu sakit. Sakit sekali seperti orang ada ini menghantam seperti bata itu gitu. Langsung tapi sempat gini keluar gitu langsung sempat sempoyongan gitu. Ya seperti terlempar lah gitu. Itu kejadian. Tapi bisa melanjutkan lagi ya? Bisa, tapi dengan dada agak sesek lah, tapi sampai besoknya merasa sakit. Tapi kan dia sampai padahal setiap ini pun nasi kesusunan ya yang napi uning napi yang Ibu Pertiwi mohon itu pasti yang minta itu yang enggak siapa gitu. Hanya Regina biasa aja nginanya. Kira-kira berapa hari ini kesembuhan? Ya habis itu enggak sampai 2 hari aja lah. Iya. Tanpa berobat kemana-mana? Enggak, tanpa Nuna Sice manten. Itu pernah, ada juga yang pernah kejadian mistis waktu itu. Ini kamar rombongan di rumahku. Tapi Bu De bilang, Jero ada yang giniin tadi. Oh ya, kita bareng-bareng pulang. Habis itu di panggung Niki. Ya selesainya. Selesai manggung. Ya selesai pas mau pulang. Ya. Beriat. Wenten ngendahan. Terus saya. Habis itu bilang sama rumahku ada gini. Kok uning Bu De ada yang ngendahin gimana apa ciri-cirinya? Kan ini tidak menyebutkan nama dan lokasi juga. Nah, kok uning ada yang aneh? Bukan aneh, Bu De langsung ditiup sama dia. Oh, melihat juga. Di depan dicari. Hah? Dengan orang yang nggak kelihatan iki tapi memang kelihatan orang lemah mata. Lemah mata, tiup kan? Ya, sampai digitu. Habis itu bilang sama teman-teman, oh jangan pulang, kita bareng-bareng aja pulang. Habis itu ada kejadian di sana tuh ya luar biasa, tidak perlu dibilang. Kayaknya nih kejadian penasaran. Tapi teman-teman dah semua tahu. Habis itu ada yang nelpon, oh ada gini gitu. Semua di sana pada ya enggak usah dah itu kan. Iya. Ntar aku mau nanya dah di belakang layar. Ya, wih berarti ada juga pengalaman-pengalaman seperti ini Bu De ya? Ya ada, tapi modelnya apa namanya? Tapi Bu De kan nggak merasa yang aduh suut mengigel ke nenek kok terasa terancam enggak ya? Enggak pernah. Tetap ya. Resiko namanya. Nasice tetap gitu. Nah Bu De, ini kan pandemi nih Ki, yang dumunan kan nikah pun milah pun pergi ngigel kan termasuk Bu De juga apalagi nyalon narang. Dan Tian juga lihat di istana di YouTube akeh sekali makin video Bu De yang makin di up sama youtubernya yang dumun sebelum pandemi kantun memargi pandemi. Oh sebenarnya sih kalau pandemi itu Bu De kan tetap karena kerja di isi. Berarti Bu De juga tidak apa namanya? Tidak pengaruh ya. Tidak pengaruh sih karena pendapatan kita berkurang. Tapi kita tetap jalani aja dan berarti 2 tahun juga saja. Ngigal tuh kita ya. Hampir 2 tahun. Jeda mali nikah Pak. Lagi 2 tahun jeda. Semua jeda waktu. Jeda berarti hampir boleh 9 tahun jeda. Tapi kegiatan waktu nikah yang sama Ibu tetap membuat pakem di rumah, buat gending-gending gitu, tentang pandemi, kering nanti mungkin akan dibukukan. Oh, sarang Ibu. Ya. Kegiatan. Ya. Nah. Dan Tiang juga lihat kan banyak aktivitas juga Riki yang latihan arja. Banyak mencetak generasi muda, malah condong udah lebih cantik lagi, udah cantik sekarang punya generasi yang dari arja ini belajar. Berarti kalau misalnya belajar meriki kan dadas Bu De ya? Boleh, semua dibuka untuk semua siapa yang mau, malah suka Nini nanti kita ajak ngobrol juga Nini guys. Nah Bu De, tapi harapan Bu De ke depan Niki untuk kesenian? Harapan Bu De untuk kedepannya supaya tetap berkembang, tumbuh dan dilestarikan yang pakem-pakem, terutama yang pakem tradisi, supaya tetap itu harapannya Bu De. Semoga tetap aja.
Ya. terutama seni arjenya, terutama kadang-kadang kan sekarang udah mulai arjenya gini, banyak yang berminat, banyak dah. Bude juga banyak yang mencetak-cetak generasi supaya berkesinambungan, berkelanjutan dan tetap lestari itu. Bude, Niki biar untuk menjadi media pembelajaran juga buat generasi mudanya, tiang nunas Niki tembang condong yang biasa Bude anggen. Sudah dos Niki megending kede. Misalnya Bude pakai pangker nih. Kalau kata-katanya bebas tergantung gininya. Punya apa namanya kata-kata sendiri, tapi iya kadang-kadang tergantung adegannya di mana itu kayak. Kenten. Karya ciptaan sendiri ya, Kenten. Ye dados. Taman Sari Munda Mekar kalangan lintang asri ngenaheng asang arum. Itu aja dulu. Itu aja. Bentar sambungannya malah nikah. Banyak nanti kan biasanya di tempat buat apa tergantung gininya, tergantung situasi. Misalnya lakonnya apa, Duku Suladri, beda lagi tempatnya gitu. Mantap ya, bisa buat tembang sendiri. Biasanya untuk arja nikah wenten style-stylenya tersendiri nggih? Umpamanya Singapadu dengan di mana? Ya kalau di sini di Singapadu ada stylenya. Oh, Kenten. Ya khusus di Singapadu dari nanti Ibu bisa jelaskan juga, ya, mungkin ya jelaskan dari gamelannya itu. Oh iya ya. Dari tariannya juga ya, hitungannya harus itu tepat dengan hitungan 1 2 3 4 5 6 7 8 tring pak tut pak da itu det sih. Sulit banget ya. Orang udah dihitung tuh 1 2 3 4 5 6 oh 7 harum 1 2 3 4 5 6 7 8 harus ada hitungnya. Dengan gamelannya juga harus tetap ya, tidak boleh sedikit pun. Kalau di sini kendangnya sedikit pun meleset dah salah gitu pasti. Ya gitu ya. Kayaknya nanti kita ngobrol lebih lanjut nih kan sarang Nini ya, Bude ya. Aduh, agak gemeteran nih mau sama Nini soalnya ngobrol nih maestro di yang tempat belajar sangat luar biasa. Bude, terima kasih banyak Niki. Ternyata begitu pengalamannya Bude. Mudah-mudahan nanti kedepannya Niki balik kembali mewali, kita bisa menari. Sira uning boleh titiang kecunduk sarang Bude di kalangan. Nya namanya lo narang, nyen bareng sarang Bude bisa ketemu. Dumun kan pernah sarang tapi jeronya jadi gini. Ya, tiang? Jadi lawaknya tiang kan lawak kan tidak pernah ketemu sama yang di mana nih yang di di Batuan di Puri. Oh, waktu pertama yang tiang mepayas payas ya. Yang dadakan gitu. Payas tiang mendadak nih ke. Oh iya, oh Bude nih ke ya. Kecuali jeronya mau jadi Liku Harjo, Bude yang jadi desanya bisa ketemu. Karena Niko dadakan sebenarnya teman Niko sakit. Tidak sakit tuh paling ada anu lah. Yang dilarikan jadi ketemu sama Jero. Nggak sira uning kayak Niki Bude menados desa, karena Liku lo gitu ya ngajak. Bude terima kasih banyak Niki sudah berbagi pengalaman. Nah Niki yang punya oleh-oleh sedikit buat Bude. Niki yang pertama dari Nio Nirmala Oil.
oil. New Nirmala mohon oil. diterima, nggih. Niki minyak kelapa yang dibuat dari bahan-bahan rempah alami yang mampu meredakan hampir semua jenis penyakit. Dados dibalurkan di seluruh badan, taler di area yang sakit, taler dados diminum. Diminum, ya. Sira uning kan serak, Serak. asam lambung, mah. Dados niki diminum 1 sendok makan diiringi dengan air putih. Kebetulan orang Bude suka sekali dengan herbal dimanapun ya. dia. Nggih, mudah-mudahan bermanfaat nggih. Ini terima kasih ini untuk dari New Nirmala. Oil. Ya, oil. Nggih. Taler niki wonten sponsor yang sangat luar biasa niki dari Koperasi Dana Mandiri yang sangat mengapresiasi para seniman yang tiang ngajak ngobrol. Niki koperasi sampun berbasis digital jadi bisa di-download di Play Store on time KSU Dana Mandiri. Dengan Bude ngobrol bareng tiang, Bude sudah secara langsung masuk menjadi anggota koperasi, sudah dibukakan tabungan sebesar Rp500.000. Taler diberikan satu apresiasi berupa logam mulia, ini yang sampun bersertifikat berupa emas, mohon diterima. Terima kasih, mungkin udah dikasih minyak oil, nih udah ada program tabungannya juga. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat Bude nggih. Dan semeton sareng sami demikian tadi OR Titiang bareng Bu De Astari. Mudah-mudahan dengan adanya tayangan ini semakin mengenal Bu De Astari yang lakonnya sebagai Pregina Condong. Nah, buat semeton sareng sami yang jagi ngundang durus. Wonten FB Bu De yang bisa dihubungi Made Astari Jager. Made Astari Jager. Jager. Nggih, dados nggih Instagram Made Astari. Instagram Made Astari. YouTube Durung anak aja yang durung. Oke. Jadi yang jadi ngundang dados langsung dihubungi di FB-nya. Nah, semeton sareng sami demikian tadi OR Titiang bareng Bu De. Buat kalian yang belum subscribe channelnya Gus Menir, buruan kalian subscribe, tekan tombol lonceng, like, share, and comment. Elingan tonton video ini sampai akhir. Titiang sinep untuk para mesanti, Titiang Kucita Dewi kesarengin. Bu De. Made Astari. Nusul mau pamit, sinep untuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi. Om, salam hore dulu Bu De. Salam hore. Dadah.